Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling dari Universitas Islam Jember. Di sini saya akan melaksanakan konseling individu BK Karir. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Bagaimana perjalanannya? Alhamdulillah lancar Bu. Ini dari mana? Jauh ya? Iya Bu, jauh. Kamu sendiri ke sini? Sendiri. Tapi sebelum konseling akan lebih baik lagi kalau kita berkenalan. Kan saya juga tidak tahu nama kalian juga siapa ya gitu. Perkenalkan nama kamu. Perkenalkan, nama saya Muflihatus Sururil Arifah. Biasanya dipanggil siapa? Kak Mufli, Kak siapa gitu. Biasanya dipanggil Mufli Kak. Umurnya berapa sekarang? 18. Oh, kalau 18 itu berarti kelas 3 SMA ya? Iya Bu. Kalau boleh tahu itu ke sekolah di mana? Sekolah di SMA Bustanul Ulum Puger. Oh. Baik Kak Mufli, saya pengen menanyakan sebelumnya Kak Mufli ini pernah melakukan proses konseling Belum Bu, belum pernah. atau di sekolahannya ada guru BK? Biasanya kan kalau sekolah SMA itu biasanya ada itu guru BK. Iya Bu, ada waktu SMA, SMP pun juga ada guru BK. Tapi nggak pernah melakukan proses konseling. Pernah, tapi proses konseling kelompok kalau personal seperti ini belum pernah Bu. Ini pertama kalinya. Oh iya. Sebelumnya Kak Mufli ini tahu nggak kalau di konseling itu ada 3 asas atau undang-undang yang harus dipatuhi oleh konselor dan juga konseling. Yang pertama itu yaitu ketersediaan. Dengan Kak Mufli dari Puger jauh-jauh ya kan, itu sudah bersedia mau konseling ke sini, mau memecahkan masalah itu. Yang kedua itu kerahasiaan. Kak Mufli nggak usah takut, rahasia dari permasalahan Kak Mufli nggak bakalan bocor kecuali dari Kak Mufli sendiri pengen yang lain tahu itu. Terus yang ketiga itu keterbukaan. Keterbukaan ini meliputi jangan ada suatu hal yang disembunyikan, atau semisal Kak Mufli malu itu jangan malu-malu, karena apa, di sini tuh kita tuh pengen menyelesaikan masalah Kak Mufli kan ya kayak gitu. Nah, sebelumnya Kak Mufli bisa menceritakan gitu akar permasalahannya itu kayak gimana itu, nanti kita saling sharing-sharing gitu, nanti biar menemukan titik temu yang untuk masalahnya Kak Mufli sendiri gitu. Iya Bu. Terima kasih sebelumnya ya Bu. Begini Bu, saya itu sebenarnya bingung. Berhubung saya sekarang kelas 3 kan, kelas 12. Jadi saya itu bingung. Rencananya memang mau kuliah. Nah, karena mau kuliah dari dulu sampai sekarang saya pengen kuliahnya itu di prodi bahasa Arab seperti itu. Akan tetapi ketika saya izin kepada orang tua itu bilang, wah kok ambil bahasa Arab gitu, bahasa Arab itu masa depannya itu tidak menjanjikan seperti itu gitu ya, tidak cerah gitu. Padahal itu kan yang saya inginkan gitu Bu. Kemudian orang tua saya tuh ambil bahasa Inggris saja gitu. Padahal saya tidak suka sama sekali bahasa Inggris, bukan basic saya seperti itu. Dengan kejadian ini saya tuh dilema Bu seperti itu. Jadi orang tua Kak Mufli ini kan pengen Kak Mufli masuk prodi bahasa Inggris itu kan pasti ada tujuannya kan ya. Kalau boleh tahu, orang tuanya Kak Mufli ini kan pengen Kak Mufli untuk mengambil prodi bahasa Inggris. Tujuannya itu apa gitu? Apa Kak Mufli pernah nanya tujuannya orang tuanya Kak Mufli disuruh ngambil prodi bahasa Inggris itu untuk apa kayak gitu?
pengen saya di bahasa Inggris karena nanti outputnya itu menjanjikan seperti menjadi guru di negeri gitu, dibandingkan dengan ketika saya mengambil bahasa Arab itu kurang menjanjikan Bu. Nantinya saya cuma ngajar di madrasah, terus ngajar di aliyah dan swasta, dan itu kayak gak menjanjikan gitu Bu. Makanya Jadi permasalahannya tuh Kak Mufli itu dilema ya, mau ngambil bahasa Arab yang sesuai basic atau mengambil bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan dari orang tua. Nah, saya mengerti dengan posisinya Kak Mufli ini. Kalau menurut saya tuh gini, sebaiknya Kak Mufli itu bicara dulu sama orang tuanya gitu, bagaimana enaknya ke depannya gitu. Kalau saya yakin orang tua itu tidak ingin anak-anaknya kan tidak akan menjerumuskan anak-anaknya kan, pasti ingin anak-anaknya yang terbaik gitu. Coba ngomong baik-baik, kenapa bapak pengen banget aku masuk ke sini kayak gitu. Kalau semisal kayak tadi katanya pengen aku jadi guru di PNS atau guru di sekolahan negeri gitu, kalau menurut saya sih Kak Mufli ini lebih baik ngambil gitu, karena semua itu pasti ada step by stepnya. Kalau semisal Kak Mufli itu masuk prodi bahasa Inggris, nah banyak kan sekarang ada yang les bahasa Inggris juga banyak gitu, buat mengasah kemampuan yang ada di dalam dirinya Kak Mufli sendiri. Terus kalau semisal satu semester itu Kak Mufli nggak struck di prodi bahasa Arab, bahasa Inggris, nanti Kak Mufli bisa pindah jurusan atau pindah prodi kayak gitu. oh begitu ya Bu ya. Nah, jadi saya itu harus menuruti orang tua saya dulu seperti itu. Iya, mencoba dulu. Soalnya ya bener, emang katanya kamu kalau nggak sesuai basic kan takutnya nggak sesuai, nantinya takut kamu nggak bisa beradaptasi, takut kamu nggak bisa mengerjakan kesusahan gitu. Tapi tidak ada salahnya untuk mencoba. Toh kalau bahasa Inggris menurut saya itu bisa, kalau kamu pengen mengasah kemampuan kamu bisa kayak tadi tuh ngikutin les kayak gitu kan, banyak kan les yang di luaran itu kan. Terus kalau di bahasa Inggris itu kan ada public speaking juga. Kalau kamu pengen mengasah itu, kamu bisa mengikuti organisasi seperti itu kan, ada organisasi intra dan juga ekstra kan kalau dari kampus kayak gitu. Kan sekarang Kak Mufli ini masih sekolah kan ya, masih banyak waktu lah buat belajar bahasa Inggris kayak gitu, karena tidak ada salahnya buat mencoba gitu. Jadi semisal nanti saya memang benar-benar ketika menjalani di prodi bahasa Inggris ini tidak cocok, jadi bisa pindah prodi seperti itu ya Bu? Iya, biasanya tuh bisa kalau sebelum ke semester 3. Kalau sudah semester 3 itu udah lama ya kan, setahun setengah. Kalau semester 3 tuh nggak bisa biasanya mau pindah prodi. Tapi kalau masih semester 2 itu bisa pindah prodi, bisa ngurus ke kemahasiswaan gitu. Nah, kan seperti yang tadi saya udah memaparkan, tapi Mbak Mufli ini sepertinya masih ambigu, masih dilema gitu ya, mau mengambil tindakan apa. Bagaimana kalau saya ngasih permainan? Permainannya ini disebut analogi permasalahan. Nah, contohnya seperti ini, Mbak Mufli. Ini kan tangan saya ya, tangan kanan dan juga tangan kiri digenggam. Otomatis kan Mbak Mufli nggak tahu kan ya isi di dalamnya itu apa. Kita umpamakan ini dengan orang tuanya Nak Mufli, dan ini tentang kemauannya Nak Mufli sendiri, prodi bahasa Inggris dan juga prodi bahasa Arab ya kan. Nah, kita kan Nak Mufli kan nggak tahu isi di dalamnya ini itu apa, dan juga yang ini juga belum tahu. Makanya
jangan berburuk sangka gitu loh. Karena Mufli juga belum tahu apa maksud dan juga tujuan dari orang tua Mufli buat apa ya, buat Mufli ngambil prodi bahasa Inggris, dan juga Mufli itu belum tahu juga proses di prodi bahasa Inggris itu seperti apa. Nanti juga kalau semisal Mufli ngambil bahasa Arab juga prosesnya pasti sama gitu loh. Hanya saja kata Mufli tadi tidak sesuai dengan basic. Kan basic ini ada karena sering dilatih kan ya. Sama halnya kayak bahasa Inggris ini. Kalau Mufli nggak dilatih, nggak diasah, nggak mencoba, nggak bakalan ada yang namanya basic gitu. Nah, dari kesimpulan dari semua ini tuh dari permainan ini tuh Mufli tuh jangan berburuk sangka dulu lah. Jangan pernah merasa kok orang tua saya ngambil tindakan dengan kemauan sendiri, kenapa tidak bernegosiasi dengan saya. Jangan pernah merasa seperti itu, karena pada hakikatnya yang namanya orang tua itu menginginkan yang terbaik gitu buat anaknya, seperti itu. Bagaimana menurut Mufli, tanggapannya kayak gimana gitu? Apa masih ambigu gitu loh? Sudah Bu, sudah cukup jelas. Ya Bu, cukup tercerahkan, cukup jelas juga terkait dengan analogi permasalahan yang Ibu jelaskan tadi. Nah, bisa ditarik kesimpulan juga, mungkin saya itu lebih fokus ke permasalahannya ini. Jadi sehingga saya tidak bisa mengambil hikmah bahwa memang benar basic itu ada karena sering dilatih. Mungkin ketika saya masuk di bahasa Inggris, saya akan melatih kemampuan saya di bahasa Inggris. Karena sebelumnya saya belum mencoba di basic bahasa Inggris, mungkin karena ini gitu. Jadi ini adalah langkah awal untuk mencari skill saya yang baru, mungkin seperti itu ya Bu ya. Iya, apalagi kan Mufli ini masih kelas 3, terus ujian akhir kayaknya masih lama kayak gitu. Nah, dari samping ini kan Mufli udah mempunyai ancang-ancang pengen kuliah di prodi bahasa Inggris. Saya tidak tahu, soalnya bukan basic saya. Jadi Mufli kedepannya itu harus belajar kayak gitu, ngikutin les gitu. Kayak kalau di sekolahannya ada apa organisasi, kalau semisal ada apa ya, membuat biasanya kan ada kan ya kursus ada kursus reguler apa ya pokoknya gitu, ngikutin kayak gitu buat menambah wawasan. Kalau dari awal gitu Naufi kayak bingung, aku nggak ngerti, coba nyari senior yang mengerti kayak gitu, minta belajar. Yang penting itu tawakal dulu ya udah kayak gitu. Jadi kedepannya udah jelas kan ya mau ngambil apa gitu kan. Eh, Bagaimana kalau masih kurang kita bisa konseling lagi. Sudah cukup Bu. Bu, terima kasih untuk penjelasan dan pengarahannya pada konseling kali ini. Jadi alhamdulillah saya langsung menemukan petunjuk atau arahan untuk mengambil apa selanjutnya, seperti itu Bu. Iya, sama-sama. Semoga kedepannya Mufli ini bisa berada di keinginannya juga tercapai gitu loh. Amin amin. Dan juga sukses dalam perkuliahannya. Apapun yang diambil Mufli nantinya akan menjadi yang terbaik kayak gitu. Amin. Terima kasih Bu doanya. Sebelum kita mengakhiri dari proses konseling ini, saya ingin sedikit menyimpulkan untuk kedepannya itu Mufli itu harus gimana dari proses konseling ini itu. Jadi intinya kayak gini, jangan pernah berburuk sangka dulu kalau belum mencoba kayak gitu. Segala hal yang baru itu emang terasa asing, tapi ketika dijalanin itu kita akan mampu beradaptasi seperti itu. Baiklah, Ibu akan mengakhiri proses dari konseling ini karena kita sudah menemukan titik permasalahan dan juga pemecahan masalahnya. Dan juga semoga proses konseling ini menjadi manfaat bagi kita berdua. Berdoa mulai.
Mari Bu, saya pamit pulang dulu ya Bu ya. Iya. Kan mari saya antar. Mari ya Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati.